Ketemu lagi kawan-kawan semua di Filsafat Hukum. Mohon maaf, masih ngerokok. Ada kemarin saya bilang, orang yang imam yang masih merokok tidak boleh jadi imam sholat. Itu haram hukumnya, karena dia masih merokok. Jadi kalau mau jadi imam, matikan dulu rokoknya baru sholat ya. Jangan kemudian masih merokok kemudian sholat. Jangan lupa ngopi. Baik, hari ini saya akan bicara tentang keadilan. Memang di beberapa saat yang lalu itu saya bicara keadilan tapi dari perspektif Islam. Maka saya bicara keadilan di sini dari perspektif filsafat hukum barat. Ya. Di dalam hukum, keadilan itu memang menjadi satu hal besar karena dia adalah salah satu dari tujuan hukum adalah keadilan. Tanpa keadilan, maka tidak ada itu hukum. Ya. Dia harus harus ada keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Banyak orang yang bicara terus memperdebatkan antara sisi keadilan dan kepastian hukum. Saya tidak akan berdebat di situ, tapi saya ingin membicarakan tentang keadilan. Seorang hakim agung dulu namanya Bapak Bismar Siregar pernah mengatakan, kalau saya memutus sesuatu, andai kata dihadapkan pada kepastian hukum dan keadilan, maka saya akan mendahulukan keadilan. Maka ada idiom, ada gium, sampai langit runtuh pun keadilan itu harus tetap ditegakkan. Baik, apa itu keadilan? Keadilan sebetulnya sudah dibahas oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, keadilan adalah sebuah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Jadi antar manusia satu dengan yang lain ada namanya keadilan, karena dibicara pada kebajikan. Sesuatu itu dianggap baik apabila di situ ada keadilan. Sehingga Aristoteles mengatakan bahwa adil menurut hukum adalah sesuatu yang memang semestinya harus dilakukan. Ya. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu harusnya begini, ya itu adil menurut Aristoteles. Kemudian berkembang lagi pemikiran filsafat hukum barat. Ada tokoh yang bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas membagi keadilan pada dua hal, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum atau disebut dengan Justitia Generalis adalah keadilan hukum. Keadilan hukum, keadilan apa yang menjadi kehendak undang-undang. Itu adalah keadilan umum. Sehingga tidak perlu lagi orang mencari keadilan menurut Thomas Aquinas. Ketika undang-undang menghendaki seperti ini, maka itulah yang disebut dengan keadilan umum. Yang kedua, dia membagi pada keadilan khusus. Keadilan khusus itu dibedakan menjadi tiga hal. Yang pertama disebut dengan keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan di dalam ranah publik secara umum. Contoh, ketika Anda sebagai seorang sarjana hukum diangkat sebagai hakim, kecakapan Anda sebagai seorang sarjana hukum menjadi salah satu hal yang paling penting Anda untuk negara kemudian mengangkat Anda menjadi seorang hakim. Itu keadilan distributif. Orang-orang yang kemudian memiliki gelar sarjana, dia memiliki kesempatan untuk menjadi hakim sepanjang memiliki kecakapan sebagai seorang ahli hukum. Itu keadilan distributif. Jadi negara memberikan itu kepada orang. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Dibukanya SD, SMP, SMA,
kemudian wajib belajar 9 tahun, ditanggung oleh negara, itu adalah bagian dari keadilan distributif. Keadilan yang distribusikan secara proporsional kepada publik. Yang kedua, keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Ya. Jadi ini Anda prestasi dan kontraprestasi. Antara sesuatu yang diagungkan menjadi sesuatu yang tidak dilihat padanannya. Itu komutatif. Sebab keterangan keadilan vindikatif adalah keadilan yang menjatuhkan hukuman atau ganti rugi kepada seseorang. Misalnya ada orang melakukan sesuatu pidana atau melakukan kerugian terhadap orang lain dan kemudian dia dihukum atas pidananya, apakah dia dihukum kerja sosial atau dia dihukum pidana kurungan atau dia dihukum yang lain, maka itu adalah sebuah keadilan vindikatif karena yang dilakukan itu, yang dia terima adalah apa yang telah dilakukan. Orang yang secara perdata kemudian mengalami kerugian diajukan dan kemudian orang yang melakukan kerugian terhadap orang lain dihukum dengan tuntutan perdata dan kemudian diberikan hukuman, itu adalah keadilan yang vindikatif, yaitu keadilan khusus. Nah, Aristoteles ternyata membagi juga keadilan itu tidak hanya keadilan, dia bagi juga keadilan yang kolektif dan distributif. Hanya bedanya keadilan distributif itu membutuhkan distribusi, sedangkan kolektif adalah keadilan yang kemudian ada yang bersifat transaksional. Ya, itu yang membedakan dengan pemikiran Aristoteles. Nah, keadilan juga ada yang lain. Misalnya ada disebut dengan keadilan kreatif dan keadilan protektif. Keadilan kreatif adalah sebuah keadilan yang memberikan kepada seorang untuk bebas berkreasi. Ya. Jadi orang menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, dia dihargai, diberikan, itu disebut dengan keadilan kreatif. Yang kemudian keadilan kreatif ini yang kalau kita lihat selanjutnya ada dikenal dengan sebagai hak asasi manusia. Ya. Yang di negara-negara yang otoriter, keadilan kreatif ini agak sulit karena dikontrol oleh ideologi negaranya. Yang kedua, keadilan protektif. Keadilan protektif ini adalah ketika negara bicara sebagai pengayom, yang dia melakukan perlindungan kepada masyarakat. Jadi kehidupan masyarakat itu dijaga oleh negara. Jadi kalau dilihat tadi, keadilan distributif, komutatif, vindikatif adalah keadilan ketika ada pada masyarakat yang dari bawah ke atas. Sedangkan negara itu memberikan keadilan pada dua bentuk itu, keadilan kreatif dan keadilan protektif. Sehingga ketika negara tidak melakukan proteksi terhadap rakyatnya, maka sebetulnya negara itu sudah melakukan ketidakadilan. Ya. Nah, oleh karena itu keadilan ini mutlak di dalam hukum sebagai sebuah tujuan hukum. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan utilitarianisme? Bukankah tujuan hukum dan tujuan dari utilitarianisme, hukum bagi mazhab utilitarianisme tujuannya adalah kebahagiaan? Nanti dulu. Utilitarianisme juga bicara tentang keadilan. Keadilannya di mana? Ketika orang itu bahagia, ketika orang itu sejahtera, maka dia sudah mendapatkan keadilannya. Itulah keadilan menurut utilitarianisme. Ya. Nah.
Nah, itu yang kemudian orang jangan lupa, oh berarti utilitarianisme tidak ada keadilan. Enggak, ada keadilannya. Tapi keadilannya bukan lagi pada distribusi. Dia terangkum semua, apakah dia distributif, apakah dia komutatif, apakah dia vindikatif. Atau keadilan yang negara, apakah dia keadilan kreatif atau keadilan protektif. Ketika tujuan hukum adalah sebuah kesejahteraan, dan ketika masyarakat itu sejahtera, maka dia sudah mendapatkan keadilan. Nah, ini utilitarianisme pada human welfare atau kesejahteraan manusia atau general welfare, kesejahteraan bersama. Nah, berbeda dengan Roscoe. Kalau Roscoe bicara bahwa keadilan itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, keadilan memiliki sifat atau bentuk yudisial, dan yang kedua, keadilan berbentuk atau bersifat bercirikan administratif. Kenapa begitu? Karena Roscoe mengatakan, kenapa keadilan itu bersifat administratif? Karena dia berangkat dari sejarah masyarakat. Ada jiwa masyarakat. Bahwa kemudian jiwa masyarakat itu, keadilan itu bersifat yudisial. Jadi ketika dia bersifat yudisial dan bersifat administratif, maka itulah keadilan. Bagaimana dengan John Rawls? John Rawls sangat dipengaruhi oleh pemikiran utilitarianisme. Namun dia menekankan perlunya ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Sehingga ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, dan itu berbeda-beda. Itulah yang namanya keadilan. Ya. Dia dipengaruhi oleh utilitarianisme, ya. Dia juga dipengaruhi oleh pemikiran Roscoe bahwa kemudian keadilan itu bicara pada adanya kepentingan individu dan ada kepentingan bersama. Oleh sebab itu, Rawls mengatakan bahwa hukum baru bisa ditaati apabila ia meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Nah, ini Rawls bicara tentang prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Prinsip keadilan bagi Rawls harus mengerjakan dua hal. Yang pertama, prinsip keadilan harus memberikan penilaian yang konkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional. Yang kedua, prinsip-prinsip keadilan harus membimbing masyarakat untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan mengoreksi ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi, ada dua prinsip keadilan yang harus berjalan. Jadi keadilan bagi Rawls adalah sebuah struktur dasar masyarakat. Ya. Dia juga bicara tentang keadilan distributif. Ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, bagaimana kekuasaan, bagaimana itu harus diberikan. Itu bicara keadilan menurut Rawls. Anda bisa kemudian Anda baca sendiri di buku John Rawls tentang keadilan. Nah, yang ada beberapa hal yang mendasar ketika Rawls bicara prinsip. Yang pertama misalnya prinsip keadilan yang mendasar adalah prinsip kebebasan. Ya, bahwa orang itu memiliki hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Ya, prinsip untuk tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya 100, teman orang mendapat 80, ada si A mendapatkan 80, orang mendapatkan 20, nggak masalah. Karena yang penting adalah setiap orang bisa mengambil keuntungan, bisa mendapatkan keuntungan. Yang tidak diperbolehkan, yang berbuat tidak adil adalah ada orang yang dilarang untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga orang mau jualan apa saja bebas.
Orang kamu mau dagang cabai di sini, besok orang dagang cabai di sebelahmu, jangan dilarang. Gak boleh melarang orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu tidak adil, makanya tidak boleh ada monopoli usaha. Ini kan lucu, ada usaha di monopoli dari hulu sampai hilir. Ya, semua dikuasai. Terus kamu mau usaha apa? Ya, jadi tidak boleh ada monopoli. Harus ada pembagian. Orang boleh kok usaha macam-macam. Prinsip yang kedua, bahwa ada prinsip ketidaksamaan. Apa ini? Bahwa situasi sosial ekonomi itu membuat tidak sama. Sehingga harus ada tindakan afirmasi atau affirmative action yang menguntungkan pihak yang lemah. Jadi pihak yang lemah itu harus diuntungkan. Bagaimana dia mendapatkan hal yang lebih, kalau dia lemah, dia mau usaha juga susah. Dia usaha juga bagus. Nah itu keberpihakan negara itu bukan keberpihakan terhadap yang punya modal banyak, tapi keberpihakan kepada yang nggak punya modal. Itu baru adil. Bukan berarti adil itu, oh yang punya modal posisinya sama. Betul, yang punya modal dengan tidak punya modal posisinya sama. Tetapi harus ada afirmasi, tindakan afirmasi. Ini bahwa kepentingan masyarakat yang lemah itu adalah kepentingan yang didahulukan oleh negara.